Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi-materi selanjutnya, di sini kita perlu tahu dulu apa sih itu media digital. Nah, media digital itu sendiri adalah segala bentuk media yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan, memproses, dan menyampaikan suatu informasi. Media ini tuh mencakup berbagai platform seperti internet, media sosial, situs web, aplikasi digital, video streaming, podcast, hingga e-book. Nah, selanjutnya ada pendahuluan ataupun hal-hal yang melatar belakangi mengapa kita mengangkat masalah ini atau tema ini. Yang pertama yaitu generasi muda itu sebagai pengguna media digital yang sangat aktif dikarenakan media digital itu menjadi sumber utama informasi, hiburan, dan mempengaruhi cara berpikir serta opini. Yang kedua yaitu paparan terhadap konten global media sosial membawa budaya luar yang mempengaruhi identitas budaya generasi muda, termasuk nilai, gaya hidup, dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga yaitu pergeseran budaya akibat pengaruh media digital ini menjadi pergeseran budaya akibat pengaruh media digital itu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya seperti gaya hidup dan penggunaan bahasa. Yang selanjutnya yaitu potensi media digital untuk pelestarian budaya lokal, karena media digital ini bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal secara kreatif. Untuk yang terakhir yaitu perlunya kajian untuk mengetahui sejauh mana media digital ini membentuk atau mengubah identitas generasi muda agar dapat digunakan secara bijak tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dari tema yang kita angkat ini, yaitu ada 3. Yang pertama, apakah media digital itu banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap budaya lokal? Yang kedua, bagaimana peran media digital dalam kehidupan sehari-hari generasi muda? Dan yang ketiga yaitu bagaimana generasi muda menyikapi perubahan budaya yang terjadi melalui media digital. Untuk materi selanjutnya yaitu metode penelitian akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian terpenting dari penelitian ini, yaitu adalah metode penelitian dan studi literatur. Bagian dari metode penelitian dan studi literatur ini menjadi fondasi dalam menyusun analisis karena berisi pendekatan yang digunakan untuk memahami pengaruh media digital terhadap identitas budaya generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang dimana artinya seluruh analisis didasarkan pada kajian dari berbagai sumber dan penelitian sebelumnya yang relevan. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengamati tren, pola, serta kesimpulan dari berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sama, yaitu hubungan antara media digital dan identitas budaya generasi muda. Beberapa literatur utama yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain penelitian dari Fitriani dan Lestari di tahun 2022 yang dimana judulnya yaitu pengaruh media sosial terhadap identitas budaya remaja di era digital. Mereka meneliti dalam pengaruh media sosial terhadap identitas budaya remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan budaya, tapi juga memunculkan konflik antara budaya lokal dan global. Selanjutnya dari penelitian Hidayati dan Sari di tahun 2023, yang dimana judulnya itu Krisis Identitas Budaya pada Generasi Z Akibat Konsumsi Media Global. Penelitian ini membahas krisis identitas budaya pada generasi Z akibat konsumsi media global, yang dimana mereka menemukan bahwa paparan terhadap budaya luar seringkali membuat generasi muda merasa jauh dari akar budaya mereka. Selanjutnya dari penelitian Purnamasari dan Widodo di tahun 2023, yang dimana judulnya yaitu Globalisasi Budaya dan Media Digital, Studi Kasus Generasi Muda di Indonesia, yang dimana penelitian ini membahas terkait
globalisasi budaya dan media digital, yang hasilnya banyak generasi muda Indonesia yang mulai mengadopsi budaya global dan meninggalkan kebiasaan lokal. Selanjutnya dari penelitian Susanto dan Putri di tahun 2021 dengan judul Media Digital dan Transformasi Identitas Budaya Lokal. Nah, dari penelitian ini meneliti bagaimana media digital berkontribusi terhadap transformasi identitas budaya lokal. Studi ini menyoroti dua sisi, penguatan identitas lokal dan risiko homogenisasi budaya akibat pengaruh global. Selanjutnya yaitu dari penelitian Wulandari, Setiawan, dan Nugroho di tahun 2022. Mereka melakukan studi kualitatif mengenai digitalisasi budaya lokal, dan mereka juga menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mempercepat proses transformasi budaya ini. Jadi yang ke-9 itu ada pembahasan dan hasil. Jadi dampak media digital terhadap budaya lokal. Media digital memberikan pengaruh yang kompleks terhadap budaya lokal. Di satu sisi, media digital membawa berbagai informasi dan budaya dari luar yang memperkaya perspektif generasi muda. Dampak positifnya itu ada pendidikan dan kesadaran budaya dan kreativitas inovasi. Jadi, media digital dapat digunakan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal, platform seperti media sosial, blog, atau video. Kreativitas yang digunakan generasi muda itu dapat menggunakan media untuk berinovasi dalam menampilkan budaya lokal. Dampak negatifnya itu ada dua, yaitu pengaruh budaya asing dan identitas yang terancam. Jadi, konten global yang mendominasi media sosial seringkali menggeser nilai-nilai lokal, menyebabkan generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya mereka sendiri. Pergeseran nilai dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh media digital dapat mengakibatkan kebingungan identitas di kalangan generasi muda. Yang kedua itu ada peran media digital dalam kehidupan generasi muda. Jadi, media sosial itu di generasi muda itu dibagi menjadi 3, dapat digunakan menjadi sumber informasi, interaksi sosial, ataupun ekspresi diri. Sumber informasi media sosial dapat menjadi sumber informasi baik untuk berita, pendidikan, maupun hiburan. Yang kedua, media sosial memungkinkan generasi muda untuk berinteraksi dengan teman dan komunitas global. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube memberi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas dan identitas mereka. Yang ketiga itu ada sikap generasi muda terhadap perubahan budaya. Jadi generasi muda itu dapat memiliki sikap 3, adaptif, kritis, dan inovatif. Adaptif. Banyak generasi muda yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengintegrasi elemen budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa mengidentifikasi identitas lokal. Yang kedua, kritis. Sebagian dari mereka juga mulai menyadari pentingnya melestarikan budaya, bersikap kritis terhadap pengaruh negatif yang dari luar. Inovatif. Generasi muda seringkali mencari cara baru untuk menggabungkan tradisi lokal dengan pengaruh modern, menciptakan bentuk-bentuk dari budaya yang relevan dengan zaman. Oke, jadi yang terakhir itu ada kesimpulan. Media digital memiliki potensi yang besar dalam membentuk identitas budaya generasi muda. Meski terdapat risiko pergeseran budaya, media digital juga menawarkan peluang untuk memperkenalkan, melestarikan budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menggunakan media digital secara bijak agar dapat merangkul perubahan tanpa kehilangan jati diri mereka. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak media digital secara mendalam dan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam pelestarian budaya lokal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan isi materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.